Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 28 ayat 1 sampai 10. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau harimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja. Dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, Aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikammu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata,
Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bijaksana dengan semua yang berasal dari dunia ini. Banyak orang sukses dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarpun sudah sukses dan maju, sebagian dari mereka tetap mawas diri, bijak, tidak melekat, dan tidak menganggap segala sesuatu yang mereka punyai, seperti harta, kekayaan, pekerjaan, kedudukan, jabatan, gelar, dan prestasi sebagai segala-galanya. Mereka tidak menganggap semua itu sebagai ukuran kebahagiaan dan kesempurnaan diri dan hidupnya. Mereka menganggap semua hal itu sebagai jembatan, sarana, atau justru sebagai titipan dan tugas dari Tuhan untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Namun, justru ada sebagian yang terjebak, tersandra, dan dikontrol oleh sikap yang salah terhadap semua hal itu. Mereka malahan menjadikan semua hal di atas sebagai segala-galanya bagi diri mereka. Mereka justru berubah menjadi sombong, melupakan orang lain, tidak mau berbagi, menuntut dihormati, otoriter, dan ingin dipuji serta diakui secara berlebihan. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan bukan hanya memberikan teguran buat Raja Tirus, tetapi juga berjanji untuk menghancurkan keangkuhan dan kesesatan Raja Tirus. Tuhan bersabda, "Maka sungguh Aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan." Allah memang bersikap sangat tegas dan keras terhadap orang yang menyalahgunakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan menyamakan diri dengannya.
Saudaraku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan para murid-Nya akan hal yang sama. Soal keterikatan yang berlebihan dengan hal-hal dunia ini dan mulai bersikap tidak sepenuh hati dengan pelayanan. Yesus menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bagi Yesus, harta, kekayaan, materi, kedudukan dan jabatan jika dihidupi atau dihayati secara salah akan menjadi penghalang sangat serius untuk orang bisa damai dan bersatu secara lahir batin dengan Allah. Jika orang terlalu mengagung-agungkan, menjadikannya sebagai ukuran harga diri dan kehormatan, menggenggamnya secara erat-erat, dan melupakan atau menindas orang lain, maka semua itu akan berbalik menjadi penutup jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan yang penuh. Bagi Yesus, justru orang yang mampu bersikap bijaksana, tidak melekat, menggunakannya sebagai sarana untuk pelayanan, tetap murah hati, mengambil jarak dan tetap rendah hati, justru menjaga kelancaran dan keselamatan mereka sendiri dalam Allah. Orang harus selalu bersikap bijaksana dengan semua yang berasal dari dunia ini. Semoga demikian. Amin.